Karena tidak semua orang beriman mampu berbuat kebaikan. Sebaliknya, tidak semua orang berbuat kebaikan itu beriman. Kritis, wajib. Cerdas, harus. Koreksi kalau salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mendapatkan pujian dari profesor dan peneliti institut di National University of Singapore. Jokowi disebut sebagai pemimpin yang jenius. Tak hanya itu, Jokowi juga dinilai sebagai pemimpin yang paling efektif di dunia. Pujian Jokowi jenius tersebut ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi yang tayang pada 6 Oktober 2021 di Project Syndicate. Ia mengatakan bahwa Jokowi layak mendapat pengakuan atas keberhasilannya dalam memimpin. Jokowi juga disebut mampu menjembatani kesenjangan politik di Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal tersebut? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata billah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Membahas tentang pujian itu satu paket dengan hinaan. Al-maksud, ketika kita mendapat pujian, persiapkan diri mendapat hinaan. Itu sunatullah, the law of nature, hukum alam. Ketika kita dipuji, ikhlaskan hati, cepat atau lambat, hinaan akan datang menghujat. Sebaliknya begitu juga. Ketika kita dihujat habis-habisan, dihina habis-habisan, dikriminalkan habis-habisan, cepat atau lambat kemuliaan akan datang. Begitulah hidup. Mau bagaimana lagi? Enggaknya kunci hidup itu sederhana. Bersyukur dan sabar, itu saja sudah. Prakteknya memang sulit karena tingkat kesabaran dan rasa syukur manusia secara individu itu berbeda satu dan lainnya. Dilatar belakangi oleh pola pikir, background pendidikan, lingkungan yang membesarkannya. Jadi sama-sama mengatakan sabar, sama-sama mengatakan bersyukur, tapi action di lapangan berbeda. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Apa korelasinya dengan yang sedang kita bahas? Orang-orang yang beriman belum tentu mampu berbuat kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan belum tentu beriman. Ini filsafatnya di situ tuh. Ya. Jadi kita beriman belum tentu mampu berbuat kebaikan atau konsisten berbuat kebaikan, belum tentu. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki integritas, yang memiliki nilai sosial tinggi, selalu berbuat kebaikan di mana-mana, belum tentu beriman. Rumit. Tapi sederhananya seperti ini. Ketika seseorang mengklaim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang ia yakini, maka harus memaksakan diri berbuat kebaikan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat.
Nanti akan dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan untuk orang-orang yang beriman. Makanya terkesan itu dipisahkan antara orang beriman dan orang berbuat kebaikan. Yaitu tadi filosofinya. Karena tidak semua orang beriman mampu berbuat kebaikan. Sebaliknya, tidak semua orang berbuat kebaikan itu beriman. Mengendalikan ego kita terhadap lawan politik kita, terhadap orang yang tidak kita sukai, disitulah hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Dengan catatan kita mau mengakui kemuliaan orang yang tidak kita sukai, dengan catatan kita mau mengakui lawan politik kita, kemuliaan yang ia dapatkan kita akui lahir batin, dengan catatan kita ikhlas menerima orang yang tidak kita sukai dalam hidup kita memang mendapat kemuliaan. Nah, itulah yang dikatakan manusia-manusia yang beriman dan berbuat kebaikan. Jadilah rakyat seperti itu. Kritis wajib, cerdas harus, tetapi iri dengki tidak boleh. Mengklaim menjadi orang intelektual yang kritis dan cerdas harus bisa menempatkan diri. Artinya, kapan saat kita menjadi oposan, kapan saat kita sebagai hamba Allah yang mengakui kemuliaan Allah ada di diri Bapak Joko Widodo. Itu dia. Tidak asal serampangan saja. Artinya juga Bapak Joko Widodo ini memiliki positif dan negatif, dan itu sunatullah. Diri kita sebagai manusia, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti ada plus minusnya. Tinggal kita bisa nggak melihat kenyataan plus minus seseorang, terlepas orang itu kita sukai atau tidak sukai. Like and dislike. Hidup memang seperti itu, suka tidak suka. Tetapi jangan hilang kontrol terhadap ego yang kita miliki. Akui dengan besar jiwa dan besar hati, Bapak Joko Widodo sedang mendapatkan kemuliaan oleh Allah lewat pihak asing Institut Singapura tersebut yang memuji, memuliakan beliau, yang mengatakan Bapak Joko Widodo jenius. Bapak Joko Widodo memang mampu, memang memiliki kapasitas seperti itu, dan itu hak beliau. Karena apa? Karena sampai detik ini beliau masih sah secara legitimate adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 dan berkuasa sampai saat ini. Jadi jangan emosi, jangan marah, jangan mencaci maki, jangan menghina atas reward yang Bapak Joko Widodo terima. Kalau Anda mampu melakukan itu semua, tidak menghina, tidak menghujat, tidak iri, tidak dengki, tidak mencaci maki Bapak Joko Widodo, berarti Anda orang beriman dan berbuat kebaikan. Itu ketemu kan? Ya itu tadi. Dengan tidak menghina Bapak Joko Widodo, berarti kita telah berbuat kebaikan sebagai orang yang beriman. Kita meyakini kemuliaan itu datangnya dari Allah. Kehinaan itu datangnya dari Allah. Jadi hina dan mulia pada prinsipnya keduanya itu adalah cobaan bagi setiap manusia yang mendapatkannya. Oleh sebabnya kita tidak perlu gagap ketika menerima hinaan. Kita juga tidak perlu terkaget-kaget ketika mendapat pujian, karena itu satu paket, gak bisa dihilangkan. Ketika engkau mendapat kehinaan terus-menerus, pada titik tertentu, persiapkan diri engkau akan dimuliakan oleh Allah. Dengan catatan, sabar, ikhlas, bersyukur. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu tadi. Kalau kamu sudah beriman, pasti komitmen dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya apapun itu, terlepas apapun yang sudah kita dengar dan kita lihat, de facto dan de jure, Bapak Joko Widodo menerima reward
dari Institut Singapura tadi. Artinya ikhlaslah menerima kenyataan bahwasanya Bapak Joko Widodo, presiden kita, mendapat kemuliaan dari pihak asing. Berbanggalah sebagai rakyat Indonesia. Jangan sebaliknya malah dihujat, dicaci maki. Itu namanya rakyat yang tidak beriman dan rakyat yang tidak berbuat kebaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oposisi boleh. Dalam hidup ini pasti ada antagonis dan protagonis. Hal yang wajar. Beliau presiden kita. Walaupun kita tidak memilih, itu urusan lain. Nah, itulah demokrasinya di situ. Ketika waktu pencoblosan kita tidak memilih Bapak Joko Widodo, itu hak individu. Tetapi ketika Bapak Joko Widodo sudah disahkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, maka sebagai rakyat harus mengakui itulah pilihan kita. Itu. Subhanallah. Cerdas agar bangsa kita ini maju ke depan. Ada saatnya kita memanajemen konflik, ada saatnya kita beroposisi, ada saatnya kita saling merangkul demi bangsa dan negara, demi tegaknya NKRI dan Pancasila di bumi Nusantara ini. Barakallah, sallallahu alaihi Muhammad. Lain waktu kita akan lanjutkan dalam tafsir putih filsafat situasionalisme. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Barakallah.